paltry dozen you slew scares us. Gesovie Posise, yang artinya, halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sudah beberapa pekan saya tidak menanggung film yang benar-benar beradrenalin, sehingga saya merasa khawatir dengan Anda semua yang sudah kehilangan mental kuat dan jiwa-jiwa brutal yang ada dalam diri Anda. Sehingga sekarang saya akan merangkum sebuah film yang sangat lelaki banget berjudul 300 tahun 2006, dibintangi oleh kerabat dekat uas saya yakni Om Gerard Butler. Film ini akan benar-benar mengoyak jiwa keedanan dalam diri Anda, sehingga subscriber IQ7 yang 90% adalah laki-laki akan merasakan suatu adrenalin yang sangat tinggi, yang pastinya setelah Anda beraktivitas harian, Anda akan mendapatkan mood booster dan energi baru untuk malam yang panjang ini. Maka dari itu, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekidro. Berlatar di Yunani kuno, lebih tepatnya kota Sparta, kita akan melihat sebuah tradisi yang terbilang cukup brutal dan mengerikan, di mana bayi yang terlahir kecil, penyakitan atau memiliki kekurangan dalam anggota tubuhnya akan dibuang begitu saja oleh para tetua di sana. Tidak berbeda jauh dengan bayi yang terlahir normal, sejak pertama mereka bisa berjalan, anak-anak di Sparta akan diberikan penderitaan dengan sebuah treatment berat berupa latihan gelut menggunakan pedang, dibawa jauh dari ibunya untuk dibiarkan hidup di lingkungan yang keras, dan diberikan rasa sakit untuk bisa mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Dan setelah semua treatment berat itu sudah berhasil dilewati, kini saatnya si anak akan dibawa ke sebuah lingkungan ekstrim yang sangat kejam, di mana kondisi ini akan menguji ketahanan, kecerdikan, panca indera, dan mental pria sejati yang sesungguhnya. Tak banyak anak Sparta yang bisa sampai pada titik ini, tetapi satu anak ini memiliki sebuah keistimewaan yang membedakan dia dari yang lain, di mana mental dan ketenangannya mampu mengalahkan rasa takutnya pada seekor binatang buas sekalipun, yang dengan santainya dia berjalan dan membunuh binatang itu dengan tombak di tangannya. Alhasil, anak itu pun pulang membawa bulu serigala tersebut, yang oleh karena kehebatannya, semua warga Sparta pun langsung tunduk dan mengangkat si anak menjadi raja baru di kota Sparta. Dan dia adalah Raja Leonidas. Dan inilah 300. Tadang. 3 tahun sejak dirinya membunuh serigala itu dan menjadi raja atas semua pertempuran yang telah dipimpinnya, kini Leonidas sudah memiliki seorang putra dari permaisuri yang sangat dicintainya, di mana pada saat yang bersamaan muncullah utusan dari Persia yang ingin bertemu langsung dengan raja dari Sparta, yang mana si utusan itu membawa beberapa mahkota dan potongan kepala dari para penguasa yang telah ditundukkannya. Kedatangan utusan Persia ini adalah tentunya untuk mengajak Leonidas sang raja Sparta untuk bergabung dengan sang dewanya para raja, yakni Xerxes. Nanti akan kita tahu seperti apa babenguk si Xerxes ini, di mana Leonidas dan bangsanya akan hidup makmur, tentram, dan bergelimangan harta, asalkan dengan satu syarat, Leonidas harus tunduk di bawah sang raja di raja, yakni Xerxes dari Persia. Sebagai seorang manusia biasa, Leonidas tentunya sangat senang mendengar iming-iming kedamaian dan ketentraman yang ditawarkan oleh Persia, tetapi dia memiliki satu masalah dengan satu kata, yakni tunduk, karena sejak dulu Sparta dari Yunani tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali raja mereka sendiri, sehingga mendengar permintaan tunduk dari luar Sparta adalah sebuah penghinaan bagi seorang Leonidas. Dan sejak kedatangan si utusan membawa potongan kepala-kepala para penguasa yang sudah ditaklukkan Persia, jelas itu adalah sebuah penghinaan dan pengancaman atas Sparta, sehingga jangan salahkan diriku jika kau mati oleh kakiku sendiri, karena this is Sparta! This is Sparta! Karena sudah jelas bahwa akan terjadi peperangan antara Sparta dan Persia, Leonidas pun pergi ke sebuah bukit yang di situ terdapat pendeta para dewa kuno bernama Epor, di mana pendeta-pendeta ini merupakan keturunan cacat hasil perkawinan sedara, namun sudah menjadi tradisi Raja Sparta untuk meminta restu mereka dalam melakukan sebuah peperangan. The Persians claim their forces number in the millions. What do
Dengan satu kantong emas sebagai imbalannya, mereka pun akhirnya mau berkomunikasi dengan para dewa dan mengatakan apa yang dewa sampaikan, bahwa ini adalah bulan Agustus yang bertepatan dengan festival suci dan kuno di mana Sparta tidak diperbolehkan untuk bertarung karena itu akan membuat para dewa murka dan meraju. Sparta will burn honor the Carnea. Setelah Leonidas pergi barulah kita akan melihat fakta sebenarnya dari para pendeta para dewa kuno ini yang ternyata tidak memihak pada tanah airnya sendiri, melainkan memihak pada pihak yang lebih banyak memberikan mereka harta, yakni utusan dari Persia yang sebelumnya telah memberikan mereka satu kantong emas yang isinya 10 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan oleh Leonidas. Sehingga mereka dengan sengaja menyampaikan pesan palsu kepada Leonidas supaya menyerah dan jangan berperang melawan Persia. Tanpa membuang waktu, Leonidas pun segera mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 300 orang, pas tidak kurang tidak lebih, di mana salah satu mereka ada seorang pejuang yang nampaknya sangat, bahkan terlalu bersemangat, hingga teriak bahwa dirinya rela mati untuk Raja Leonidas dan bangsa Sparta. Dia bernama Stelios, mantan pengendali benda metal, besi, dan barang bersifat magnetik yang dulu dijuluki sebagai Magneto. Dan mari saya perkenalkan dengan seseorang yang tepat berada di belakang Leonidas. Dia bernama Vincent, tidak pakai rompis, sang kapten sekaligus sahabat terbaik yang pernah dimiliki oleh Leonidas, di mana Vincent sendiri rela mengikut sertakan putranya sendiri yang merupakan putra tunggal satu-satunya yang dia miliki, yang hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, kata Leonidas. Tetapi putranya tetap membujuk untuk ikut berperang karena ingin mengabdi untuk raja dan bangsa Sparta. You are a good friend, but a better captain. Saat itulah muncul para dewan terhormat yang melarang Leonidas untuk berperang, di mana salah satu dewan yang bernama Teron ini bebunguknya pun mengatakan bahwa Epor sang pendeta dewa kuno sudah melarang Sparta untuk berperang, oleh karena para dewa mengatakan bahwa akan terjadi kehancuran dan penderitaan apabila Sparta melawan atau melakukan perlawanan. Leonidas pun mengakali hal itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi berperang, melainkan akan pergi jalan-jalan, hanya saja dia dikawal oleh 300 pasukan sebagai pengawal pribadinya. 300 men are my personal bodyguard. Move out! Sebelum Leonidas pergi, dia pun menemui istri dan putranya, di mana sang istri memberikan kalung miliknya agar supaya Leonidas kembali pulang membawa kalung itu untuk dikembalikan. Dalam perjalanan menuju lokasi yang dituju, Sparta pun bertemu dengan pasukan dari Arkadia yang dipimpin langsung oleh Raja Arkadia. Ini babangusnya, beliau mengatakan ingin bergabung dengan pasukan Sparta setelah mendengar kabar bahwa Leonidas akan berperang melawan Persia. Namun sang Raja Arkadia ini langsung ragu setelah melihat jumlah pasukan Sparta yang sangat sedikit, bahkan tidak 500 acan. Hal itu langsung dijawab oleh Leonidas dengan bertanya tentang profesi dari pasukan Arkadia sendiri, yang kebanyakan dari mereka ternyata bekerja sebagai tukang, bukan seorang pejuang, sehingga Leonidas mengatakan bahwa memang benar pasukan saya mah cuma 300, tapi cara tatku sadayananya 300 maung, au. What is your profession? Leonidas dan pasukan pun melanjutkan perjalanan, di mana mereka cukup dibuat emosi dan gregetan tatkala melihat sebuah desa kecil yang merupakan bagian dari Sparta telah dibumi hanguskan oleh para pasukan pengintai dari Persia, di mana jasad para warga ini dibunuh dan ditancapkan pada sebuah pohon sehingga membentuk sebuah pohon penuh dengan bangkai orang mati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi yang bernama Gerbang Panas, sebuah jalan sempit yang diapit oleh dua bukit tinggi, di mana lokasi ini sengaja dipilih oleh Leonidas yang cerdas supaya pasukan Persia yang katanya berjumlah sangat banyak itu kesulitan mengerahkan pasukannya sekaligus dalam satu waktu. Dan baru saja tiba di sana, seluruh pasukan Sparta pun sudah melihat kila-kila kemenangan tatkala beberapa kapal Persia karam ditelan badai, yang hal itu langsung disambut meriah oleh semua pasukan Sparta.
Namun betapa terkejutnya Raja Arkadia ketika melihat pasukan Persia yang tersisa ternyata masih banyak sekali yang tersisa loh, padahal yang ternyata kapal yang karam tadi yang jumlahnya banyak mungkin hanya 5% dari pasukan Persia yang sebenarnya. Dan Raja Arkadia tidak kalah terkejutnya saat melihat Stelios justru tertawa melihat hal ini, yang dimana Stelios mengatakan bahwa dirinya merasa lebih beradrenalin melihat pasukan Persia yang begitu banyak oleh karena dirinya dan pasukan Sparta yang lain sudah dididik sejak kecil untuk berani mati sebagai pejuang di medan perang. Why do you smile? Ketika Stelios bersama pasukan lain sedang membangun tembok dadakan untuk mengarahkan Persia ke jalur gerbang panas, saat itulah muncul utusan Persia yang meminta mereka untuk menyerah oleh karena percuma saja membangun tembok. Karena sebelum mereka sampai di sini, Persia sudah lebih dulu mengirimkan pasukan pengintai untuk mengepung bukit ini, di mana pasukan pengintai itu pula lah yang telah membumi hanguskan sebuah desa kecil yang kita lihat tadi. Do you think the paltry dozen you slew scares us? Kesombongan dan kegedesungutan si utusan pun akhirnya ciut tatkala melihat pasukan pengintainya ternyata sudah menjadi mayat yang ikut ditumpuk di antara batu tembok penghalang, di mana Stelios langsung menebas tangan si utusan dan menyuruh kembali ke Raja Persia untuk menyampaikan pesan bahwa Raja Leonidas dan pasukannya tidak akan menyerah dan kalah begitu saja dari Persia. Go now, run along and tell your Xerxes he faces free men here. Sementara itu ketika Leonidas dan kaptennya Vincent sedang mengobrol, muncullah seorang warga Sparta yang mohon maaf ya terlahir buruk rupa oleh karena hasil perkawinan sedara bernama Ephialtes. Ini bebenguknya ingin berperan dan berkontribusi dalam perang ini. Ephialtes pun memberikan sebuah informasi penting tentang sebuah jalan rahasia yang mungkin akan menjadi titik kelemahan pasukan Sparta, di mana dia akan menunjukkan jalan tersebut jika dirinya diikut sertakan sebagai pasukan Sparta dan ikut berperang bersama di samping Raja Leonidas. I will earn my father's armor, noble king. Dengan sopan santun dan bijak, Leonidas pun menjawab bahwa, "Cu, tidak semua orang bisa menjadi prajurit karena diperlukan latihan dan mental yang sudah terasah. Sehingga jika kamu atau Ephialtes kamu ingin berikut berkontribusi, Leonidas menyarankan agar Ephialtes menjadi tim medis yang mungkin bisa membantu membawakan obat atau mengatasi pasukan yang terluka ketika perang telah usai." Hal itu jelas membuat Ephialtes kecewa yang justru membalik membenci rajanya sendiri, yang hal itu pun belum disadari oleh Leonidas bahwa Ephialtes akan menjadi pembawa bencana untuk bangsanya sendiri. Leonidas, you are wrong. Tibalah saatnya pasukan Persia menyerang. Leonidas langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap, dan 300 melawan ribuan pasukan Persia bukanlah apa-apa, karena ingat, didikan dan latihan mereka sejak kecil membuat mental dan otot-otot mereka lebih kuat dari siapapun, sehingga ketika seorang komandan Persia akan mengumandangkan perang, belum juga ngomong, dia sudah ditombak sampai dirinya ngejongkeng tidak walakaya. Meskipun berjumlah 300, pertahanan Sparta ternyata sangat amatlah kuat karena didukung oleh lokasi sempit yang membuat pasukan Persia tidak bisa maju sekaligus. Di mana saat para pasukannya sedang mempertahankan formasi, Leonidas pun maju sendirian dan membunuh beberapa pasukan Persia dengan sangat lincah dan cekatan. Setelah sisa pasukan digiring ke tepi jurang, muncullah ribuan bahkan mungkin jutaan anak panah yang memenuhi langit yang sampai nampak gelap seperti malam hari, di mana Leonidas dan pasukan Sparta langsung bertahan dengan perisainya, dan justru malah tertawa melihat fakta bahwa pasukan Persia terlalu takut untuk menyerang langsung sampai-sampai menyerang mereka dari jauh. Persian coward, fight in the shade. Singkat cerita, setelah gelombang pertama sudah dimenangkan, akhirnya tiba saatnya kita akan diperlihatkan rupa dan bentukan Raja Persia yang digadang-gadang sebagai penguasa dunia, dewanya para raja dan raja dari segala raja, yakni Xerxes. Ini bebenguknya yang memang dari segi postur dan penampilan, Xerxes ini memiliki tubuh tinggi besar dengan perhiasan emas jaya abadi yang memenuhi tubuhnya. Bahkan Leonidas yang bertubuh tinggi kekar pun harus tangah saat berbicara dengan Raja Xerxes ini. Yours is a fascinating trial. Even now you are defiant. Dengan bahasa yang lemah lembut, Xerxes pun merayu Leonidas supaya bisa menyerah dan bergabung dengan kerajaannya, di mana Leonidas diiming-imingi sebuah pangkat, yakni Panglima Perang yang akan memimpin jutaan pasukannya di seluruh dunia, asalkan hanya satu syaratnya, Leonidas harus tunduk dan berlutut di hadapan sang raja di raja, Xerxes. If you will but kneel in mine. Crap, my
legs, so kneeling will be hard. 3 kali penolakan tentu saja membuat Xerxes benar-benar sangat murka, di mana dia akhirnya mengirim pasukan elit terkuatnya yang berasal dari Asia, di mana pasukan ini diketahui telah mengasah gigi mereka menjadi sangat tajam setajam taring, merusak wajahnya sendiri dan memakai topeng untuk membuat musuh-musuh mereka ciut. Pasukan ini diberjulukan sebagai Those in all of Asia, the Immortals. berjulukan pasukan abadi. Ternyata mereka tidak apa-apanya dan tidak abadi sama sekali dibandingkan mental dan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Sparta, yang walaupun sebagian dari 300 pasukan Sparta tewas dalam gelombang kedua ini, mereka tetap bisa melawan dengan penuh kegigihan dan ya, pasukan abadi pun melepaskan jagoan mereka, yakni si monster yang memiliki tubuh tinggi besar dengan kekuatan setara 10 ksatria, di mana Leonidas dibuat kewalahan sampai dibuat hampir mati berkali-kali. Namun kecerdasan dan jiwa pantang menyerah yang dimilikinya tentu membuat Leonidas menang dalam pertarungan tersebut. Saat itulah muncul Raja Arkadia bersama pasukan yang walaupun mereka amatir dan terdapat banyak kesalahan dalam segi pertarungannya, pasukan Arkadia cukup membantu pada gelombang kedua ini. Kekalahan pasukan abadi yang menjadi tentara elitnya pun tentu membuat Xerxes menjadi lebih murka dari sebelumnya, di mana setelah gelombang kedua ini pasukan Sparta terus digempur oleh gelombang-gelombang lain yang merupakan pasukan-pasukan kuat dari seluruh penjuru dunia yang berhasil ditaklukkan oleh Xerxes. Pasukan gajah raksasa bertulale, pasukan ahli kimia dengan bom sebagai senjata, dan pasukan badak bercula satu pun tak membuat Sparta kehilangan nyalinya, yang justru mereka semua dibantai habis oleh sisa pasukan 300 yang sekarang jumlahnya mungkin hanya tinggal setengahnya saja. Dan pada suatu titik, akhirnya sang kapten pun mengalami sebuah rasa sakit tatkala melihat putranya tewas dipenggal oleh pasukan yang datang secara tiba-tiba, di mana Kapten Vincent yang tadinya tenang pun seketika menjadi menggila dan haus darah. Bahkan ketika ditarik untuk diamankan pun diperlukan 3 orang pasukan Sparta untuk mengatasi Kapten Vincent yang sedang dalam kemurkaan. Upon seeing the captain's cries of pain at the loss of his son, Beralih ke markas Xerxes, di mana kita akan melihat Ephialtes ternyata memutuskan untuk menjadi bagian dari Persia, di mana si pengkhianat ini ternyata sudah sakit hati kepada Leonidas yang tidak mengikut sertakannya dalam peperangan, sehingga dia memilih untuk membinasakan bangsanya sendiri dengan memberitahu Xerxes mengenai sebuah jalan rahasia yang bisa digunakan Xerxes untuk mengepung pasukan Sparta dari jalur lain. I want to do that, father. Hal itu pun berhasil diketahui oleh Raja Arkadia yang langsung menemui Leonidas untuk memberitahukan informasi tersebut, di mana dia dan pasukan Arkadiannya memutuskan untuk mundur karena merasa sudah tidak memiliki peluang lagi untuk menang. Dan apabila sang Raja Arkadia menginginkan hal itu, Leonidas pun mempersilahkannya untuk pulang sendiri tapi jangan minta ongkos. Spartans never retreat. Spartans never surrender. My man will live with me. Saat itulah Leonidas memanggil salah satu prajurit terbaiknya bernama Dilos. Ini orangnya bukan karena matanya pecah atau terluka pada pertarungan tadi, tetapi Leonidas yang menganggap Dilos memiliki bakat lain yakni storytelling pun menyuruh dia untuk pulang bersama pasukan Arkadia dengan tujuan untuk menceritakan kisah Leonidas dan 300 pasukannya, berharap seluruh bangsa Yunani akan terinspirasi, bersatu, dan melawan kekuasaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Only one looks back. Sementara itu kita akan dibawa ke istana Sparta, di mana sang ratu alias istri Leonidas pun sedang memohon kepada para dewan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Yunani yang lain, atau setidaknya mengirim bala bantuan pasukan Sparta yang lain untuk membantu perjuangan suaminya, yang hal itu justru ditolak mentah-mentah oleh Teron yang mengatakan bahwa wanita tidak berhak ikut campur dalam urusan laki-laki Sparta. Send it for justice.
sent for law and order. But it doesn't change the fact that your husband has brought war upon us. Sebagai seorang istri raja sekaligus istri dari seorang Leonidas yang gagah berani, sang ratu pun menusuk Theron dengan pedangnya sehingga membuat kantong berisi koin emas bergambar Xerxes pun terjatuh, yang akhirnya terungkaplah bahwa sejak awal Theron sudah berkhianat kepada bangsanya sendiri dan mempengaruhi para dewan untuk melarang perjuangan Leonidas dan pasukannya. Kembali ke medan perang di mana si bongkok Ephialtes pun menunjukkan jalur rahasia untuk mengepung pasukan Sparta, di mana ribuan bahkan mungkin jutaan pasukan Persia pun terlihat sudah mengepung lokasi Leonidas yang sekarang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Use your reason to kill them. Dan untuk kesekian kalinya Leonidas pun diminta untuk menyerah. Bahkan si ajudan Xerxes pun mengatakan bahwa dengan semua penghinaan yang telah Leonidas lontarkan, sang dewanya para raja alias Xerxes akan mengampuni semua kesalahannya. Bahkan jika Leonidas ingin tetap memiliki tanah Sparta, Leonidas dipersilahkan untuk memilikinya. Dan pasukan Persia tidak akan pernah mengganggu atau mengambil sedikit pun sesuatu dari tanah airnya. Hanya satu yang Xerxes inginkan saat ini adalah Leonidas diminta untuk tunduk dan sujud di hadapan sang penguasa dunia, yaitu Xerxes, tidak pakai meses dan tidak pakai taburkan cinta. Pada titik ini tentunya Anda atau saya pribadi jika jadi Leonidas pasti akan dilema antara menyerah dan tetap kekeh pada pendirian. Soalnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menang atau bro, area sudah ditutup, mundur juga tidak bisa, kecuali muncul Hulk atau Avengers mungkin masih bisa tertolong. Karena kalau Leonidas menyerah dan tunduk tentunya dia akan menyelamatkan pasukannya yang berjumlah sangat sedikit itu. Atau jika Leonidas kekeh ingin mempertahankan harga dirinya sebagai seorang Sparta, dia tentunya akan mati dan menjadikan namanya dan pasukan 300-nya akan dikenang dan menjadi legenda di seluruh penjuru dunia. Every one of them ready to die. The steady breathing of the 300 at his back. Satu persatu perangkat perang Leonidas pun diturunkan, dimulai dari helm yang membuat kepalanya panas, perisai yang membuat tubuhnya keberatan, dan tombaknya yang disusul dengan kedua dengkulnya yang menyentuh tanah. Dan ketika Xerxes tersenyum disusul dengan si ajudan yang meminta Leonidas untuk bersujud, tiba-tiba ya, pasukan Persia pun langsung melepaskan panah yang membuat pasukan 300 tumbang satu persatu, disusul dengan kematian Vincent yang di detik-detik sakaratul maut, dia masih tetap bisa berdiri tegak, bahkan masih sempat-sempatnya teriak sambil membunuh beberapa pasukan Persia. Selanjutnya ada Stelios yang sejak awal bertarung dengan hebat, di mana dia mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa berperang bersama rajanya dan juga merasa terhormat bisa mati di sisi Leonidas yang gagah berani. Delos sendiri akhirnya sampai di kota Sparta untuk memberikan kalung titipan Leonidas, yang mana sebagai seorang storyteller terbaik di Sparta, Delos berhasil menyampaikan kisah Leonidas dan 300 pasukannya yang secara tak terduga menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua bangsa Yunani yang saat itu juga langsung bersatu padu untuk berperang melawan kekuatan Xerxes dari Persia. Dan Avengers!